Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo, saya Bella Nuzara dari kelas 3C dengan NIM 666121019. Dengan adanya video ini, saya akan memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah e-governance dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ayuni Budianti. Nah, sebelumnya di sini akan dijelaskan mengenai analisa matriks archetype pada teknologi informasi perguruan tinggi, yaitu pada website elearning.itenas.ac.id. Itulah tadi kasus yang saya ambil. Langsung saja masuk ke definisi dari e-governance itu sendiri. Nah, e-governance itu menurut Will and Ross sendiri mendefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang diambil yang memastikan adanya alokasi penggunaan teknologi informasi dalam strategi-strategi organisasi yang bersangkutan. Setelah dipaparkan definisi e-governance, saya akan juga menjelaskan mengenai tadi kasus, yaitu mengenai e-learning Itenas. Nah, pada e-learning Itenas ini menggunakan model atau satu program yang sebagai media pembelajaran bersitus web. Aplikasi ini digunakan sebagai ruang kelas oleh mahasiswa untuk menggunakan atau mengakses materi-materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai 3 komponen kerangka kerja dari e-governance. Yang pertama ada what atau domain, yaitu apa yang diambil dan bagaimana keputusan itu akan dilaksanakan oleh organisasi. Nah, dari keputusan yang diambil itu terbagi menjadi IT Principle atau prinsip pemanfaatan atau peran TI yang mencerminkan esensi mengenai arah perusahaan serta bagaimana TI akan dipergunakan. Kedua yaitu IT Infrastruktur Strategi adalah strategi dalam hal membangun fondasi kapabilitas teknologi informasi. Ketiga, IT Arsitektur merupakan sekumpulan kebijakan-kebijakan serta pilihan teknis yang terintegrasi untuk memandu organisasi dalam memenuhi kebutuhannya. Keempat, yaitu Business Application atau aplikasi bisnis yang perlu diadakan dan dikembangkan dalam organisasi. Yaitu ada who atau style, jadi itu siapa yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang penting yang diambil terhadap TI ini sendiri. Nah, terhadap peran-perannya ini terbagi menjadi beberapa, yaitu pertama, Business Monarchy atau melibatkan top manager saja pada pelaksanaannya. Kedua, IT Monarchy melibatkan IT spesialis saja dalam pelaksanaannya. Ketiga, feudal, artinya setiap unit atau bagian dalam organisasi memiliki keputusan yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu IT duopoly, yang maksudnya itu grup dan satu kelompok lain. Kelima yaitu federal, atau kombinasi antara keputusan pemerintah pusat dan pemerintah di bawahnya dengan atau tanpa keterlibatan orang-orang IT. Terakhir atau keenam yaitu anarki sentralistik atau satu orang pengambil keputusan atau kalangan tertentu saja yang mengambil keputusan. Ketiga yaitu ada how atau mekanisme, bagaimana keputusan atau mekanisme dari pengambilan keputusan dari IT itu sendiri. Yang pertama yaitu ada executive commit, yang kedua ada IT council. Oke, di sini telah digambarkan atau telah ditampilkan mengenai beranda dari web, yaitu dari e-learning Itenas sendiri. Next yaitu mengenai pihak pengambilan keputusan IT Governance elearning.itenas.ac.id. Yang pertama ada IT Principle, yaitu mengenai segenap komponen perguruan tinggi dan menjadi bagian dari proses manajemen. Yang kedua ada IT Arsitektur, yang ketiga ada IT Infrastruktur Strategis, yang keempat ada Business Application, yang kelima atau yang terakhir yaitu ada IT Investment, yang merupakan keputusan-keputusan tentang investasi dan prioritas TI di Itenas sendiri.
Oke, di sini merupakan tampilan dari penjelasan dari slide sebelumnya mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam e-governance dari e-learning.itenas.ac.id. Yang pertama dari IT Principles, yaitu dari inputnya ada dari bisnis monarki dari pimpinan, ada juga dari IT monarki yaitu dari KAU PT TIK, terus juga ada IT duopoli yaitu dari rapat pimpinan, yang selanjutnya ada dari feodal yaitu kepala UPT TIK plus para ketua jurusan atau para kepala unit atau kepala biro plus rektor atau wakil rektor 2. Nah, terus selanjutnya itu ada di sectionnya yaitu dari bisnis monarki ada pimpinan dan dari IT monarkinya ada KAU PT TIK. Next yaitu dari IT infrastruktur strategis. Nah, dari inputnya itu ada dari IT monarki, ada dari federal, ada IT duopoli, ada feodal dan anarki. Nah, selanjutnya dari sectionnya ada dari bisnis monarki dan IT monarki. Ketiga yaitu IT arsitektur, yaitu inputnya dari IT monarki dan anarki, dan di sectionnya ada bisnis monarki dan juga IT monarki. Yang keempat ada bisnis application, yaitu inputnya ada dari IT monarki, ada federal, IT duopoli dan feodal. Sedangkan di sectionnya ada bisnis monarki dan ada feodal. Yang terakhir yaitu IT investment atau prioritization, yaitu ada inputnya dari bisnis monarki, ada IT monarki, ada federal, ada IT duopoli, ada feodal. Dan di sectionnya yaitu ada bisnis monarki, ada IT monarki, dan juga feodal. Setelah dipaparkan mengenai metrik archetype dari e-learning ITERA sendiri, perlu diperhatikan mengenai prinsip-prinsipnya, yaitu yang pertama prinsip simple. Jadi pada mekanisme pengimplementasi governance e-learning ITERA ini sudah dikatakan bertanggung jawab dibuktikan dengan pelayanan yang telah diberikan kepada para pengguna atau mahasiswa dari ITENAS. Yang kedua yaitu transparan. Pada aspek ini atau pada prinsip ini bisa dikatakan sudah cukup transparan karena bagi para penggunanya bisa mengakses dan bisa mengetahui aspek-aspek apa yang telah terjadi di pada e-learning ITERAS ini sendiri. Yang ketiga atau prinsip terakhir yaitu kecocokan. Nah, pada mekanismenya ini telah mengikut sertakan individu-individu yang kapabel di bidangnya seperti adanya UPT ITK yang mengelola langsung infrastruktur teknologi informasi pada ITERAS itu sendiri. Cukup. Kesimpulan dari analisa metrik archetype, tata kelola teknologi informasi website e-learning ITENAS dapat dikatakan evaluasi efektivitasnya perlu ditingkatkan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai matriks archetype dari e-learning ITENAS ini sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.